Horas senang rasanya bisa menyapa ibu bapak saudara-saudara sekalian. Saya cukup bersyukur kepada Tuhan karena ternyata bukan hanya calon pelayan yang di gereja kami yang menonton tayangan ini. Saya bersyukur karena tadinya ini diperuntukkan buat mereka, tapi ternyata ada juga orang lain yang merasa bermanfaat. Puji syukur bagi Tuhan. Sekarang kita akan melanjutkan proses belajar bersama kita. Sekarang kita akan merenung, mencoba untuk bertumbuh bersama sebagai anggota jemaat, sebagai pelayan di gereja. Kita akan memulai sebuah perjalanan penting, yaitu tentang memahami aturan-peraturan HKBP. Tapi sebelum kita masuk ke pasal-pasal dan struktur, mari kita bertanya dulu, kenapa gereja butuh aturan? Bukankah cukup dengan Alkitab dan pengakuan iman? Bukankah Roh Kudus bisa memimpin kita tanpa perlu dokumen-dokumen? Tentu pertanyaan ini bukan ancaman bagi gereja. Justru jika ada di antara kita yang bertanya sedemikian, itu adalah undangan bagi gereja untuk berdialog. Karena banyak orang yang tulus yang bertanya, kalau saya sudah percaya kepada Kristus dan dituntun Roh Kudus, kenapa harus dibatasi oleh aturan? Bukankah kasih lebih penting dari pasal? Untuk melihat pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mari kita mulai dengan gambaran sederhana. Bayangkan saja kita sedang berada di jalan raya. Jika ada banyak orang yang sedang berkendara, naik mobil, naik sepeda motor, semuanya ingin sampai di tujuannya tepat waktu. Semuanya punya niat baik. Tapi bayangkan kalau tidak ada lampu lalu lintas, tidak ada marka jalan, tidak ada aturan siapa yang harus berhenti di persimpangan, siapa yang boleh jalan lebih dahulu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu ya kemacetan, kekacauan, bahkan bisa saja ada kecelakaan. Maka dari situ kita bisa melihat, niat baik pun bisa jadi bencana kalau tidak ada aturan yang mengarahkan. Begitu juga dengan gereja. Tanpa aturan, pelayanan bisa saling tabrakan. Jemaat bisa bingung, yang kuat bisa mendominasi, yang lemah bisa tersingkir. Maka kita diingatkan, aturan bukan penghalang untuk kasih. Justru aturan adalah bentuk kasih yang tahu batas, tahu arah, dan tahu waktu. Martin Luther, tokoh reformasi yang sudah kita bahas sebelumnya, yang menjadi fondasi teologis HKBP, pernah berkata demikian. Gereja yang sejati bukan hanya yang memberitakan Injil, bukan hanya yang melayankan sakramen, tetapi gereja sejati adalah gereja yang menata pelayanannya dengan tertib. Kalau Hans Kong, seorang teolog Katolik yang banyak bicara tentang gereja sebagai komunitas hidup, dia menuliskan bahwa gereja adalah sebuah komunitas yang terstruktur, dipanggil untuk mencerminkan kasih dan ketertiban Allah. Jadi dari dua tokoh itu kita bisa melihat bahwa aturan gereja bukan sekadar bicara tentang administrasi. Ia adalah kerangka tubuh Kristus yang hidup. Aturan itu akan membantu kita melayani dengan tertib, dengan adil, dan dengan bertanggung jawab. Tentu bisa saja kita masih bertanya lagi, kita kan sudah punya Alkitab, kita sudah belajar tentang konfesi, kenapa masih perlu ada aturan-peraturan? Jawabannya sederhana. Kalau kita mengingat, di dalam Alkitab itu memberikan kepada kita prinsip-prinsip. Ketika kita belajar tentang konfesi, tentang pengakuan iman, di sana kita diberitahu arah mana yang diakui, yang dipahami oleh gereja kita dari Alkitab tadi. Maka kalau Alkitab sudah memberi prinsip, konfesi sudah memberi arah, maka aturan peraturan memberi bentuk konkret.
bagaimana prinsip itu dijalankan dalam kehidupan gereja sehari-hari. Jadi, Alkitab memang sudah mengajarkan tentang kasih, tentang pengampunan, tentang pelayanan, dan tentang kesatuan. Dalam konfesi HKBP juga sudah ditegaskan dengan jelas bahwa gereja harus memberitakan Injil dan melayankan sakramen. Tapi bagaimana kita menjalankan itu secara nyata? Itu pertanyaannya. Contohnya, siapa yang boleh menjadi sintua? Siapa yang boleh menjadi pendeta? Siapa yang boleh menjadi ini dan itu dalam gereja kita HKBP? Atau bagaimana yang harus kita lakukan kalau ada konflik di antara jemaat atau di antara pelayan? Bagaimana mengatur keuangan gereja? Bagaimana menegur anggota jemaat atau anggota pelayan yang menyimpang dari tupoksinya? Tentu semua itu tidak dijelaskan secara rinci di Alkitab, tapi kita harus menjawabnya. Maka gereja menyusun aturan-peraturan, bukan untuk menggantikan Alkitab, tapi untuk menjembatani prinsip iman dengan praktik hidup bersama. Jadi, kalau kita bayangkan sebuah rumah, Alkitab adalah fondasinya, konfesi adalah denahnya, tapi aturan-peraturan adalah tiang, dinding, dan atap yang membuat rumah itu bisa dihuni. Tanpa bentuk konkret, prinsip bisa jadi kabur. Tanpa struktur, kasih bisa jadi kacau. Tanpa aturan, pelayanan bisa jadi saling tabrakan. Maka HKBP sebagai sebuah gereja menyusun aturan-peraturan di HKBP. Ini bagian dari bentuk tanggung jawab iman kepada Allah. Tapi satu hal yang perlu kita pahami, aturan bukan kitab suci. Ia bisa direvisi. HKBP sendiri sudah melakukan amandemen 4 kali untuk aturan-peraturan tahun 2002, dan itu yang berlaku sekarang. Kalau ditanya kenapa di amandemen, bukan karena gagal, tapi karena gereja terus belajar. Dan setiap revisi, setiap amandemen selalu diawali dengan pertanyaan, apakah aturan kami ini masih mencerminkan kasih Kristus? Apakah aturan ini masih relevan dengan kehidupan jemaat hari ini? Jika jawabannya tidak, maka gereja harus berani membenahi aturan tersebut. Tapi ingat, proses perubahan itu juga harus ikut aturan. Karena aturan yang sehat bukan aturan yang kaku, tapi yang setia pada Injil dan peka terhadap kehidupan. Sekarang kita akan melihat kembali bagaimana kita memandang aturan-peraturan di dalam gereja. Kita sering memandang aturan-peraturan sebagai hal yang harus diketahui supaya tidak salah. Sebagai pelayan, kita belajar pasal-pasal di aturan ini nanti agar tidak melanggar. Kita hafal prosedur pemilihan, prosedur rapat agar tidak keliru. Kita patuh agar tidak ditegur dalam pelayanan kita. Tapi mari kita ubah cara pandang itu. Bagaimana jika aturan-peraturan bukan hanya untuk menghindari kesalahan, melainkan untuk membentuk budaya pelayanan yang sehat, yang dewasa, dan yang berdaya? Bagaimana jika aturan-peraturan bukan sekadar pagar, tapi jalan yang menuntun kita untuk menuju pelayanan yang penuh kasih dan tanggung jawab? Mari kita lihat fungsi aturan-peraturan yang bisa mengubah cara kita melayani secara progresif. Yang pertama, aturan-peraturan sebagai cermin budaya pelayanan. Aturan-peraturan bukan hanya kumpulan pasal. Ia adalah cermin yang memantulkan nilai-nilai yang ingin dijaga oleh HKBP. Ada keadilan di sana, ada keterbukaan, ada tanggung jawab, ada kesetiaan. Setiap pasal di dalam aturan-peraturan menunjukkan apa yang penting bagi HKBP. Siapa yang boleh melayani, bagaimana memilih majelis, bagaimana menyikapi tugas pelayanan, semua itu mencerminkan budaya pelayanan yang ingin dibentuk oleh HKBP. Maka jika pelayan, jika anggota jemaat memahami ini, kita semua tidak hanya tahu apa yang boleh dan tidak,
tapi kita semua juga akan menghidupi nilai-nilai itu dalam cara kita berbicara, memimpin, dan melayani. Contohnya kira-kira demikian. Kalau ada rencana untuk memilih panitia kah itu atau calon pelayan, kalau ada orang yang populer dan aktif, tetapi orang yang populer dan aktif ini sering berkata kasar dan tidak bisa bekerja sama, bisa saja jemaat menjadi bingung. Kemudian ada pertanyaan, apakah popularitas itu cukup? Tentu kita akan melihat aturan-peraturan. Aturan-peraturan menekankan ada syarat karakter dan kesetiaan untuk menjadi pelayan. Ini mengingatkan kita bahwa pelayanan bukan soal popularitas, tapi soal panggilan dan integritas. Yang kedua, aturan sebagai alat pembentuk nalar gerejawi. Banyak pelayan, banyak anggota jemaat yang aktif, tapi belum terbiasa berpikir secara gerejawi. Mereka bertindak berdasarkan kebiasaan, emosi, atau pendapat pribadi. Prinsipnya satu, apa yang baik untukku, apa yang baik menurutku. Tapi aturan-peraturan membantu kita untuk membentuk nalar gerejawi, membantu kita untuk membentuk cara pikir yang tidak reaktif tapi reflektif. Pelayan dan anggota jemaat diajak untuk belajar menimbang keputusan, menyikapi konflik, dan merumuskan solusi berdasarkan prinsip HKBP. Contohnya, katakanlah dalam rapat jemaat ada konflik karena beberapa orang ingin mengubah liturgi tanpa dasar. Mereka berkata, yang penting Roh Kudus bekerja, yang penting kita nyaman untuk bernyanyi, suasananya enak untuk berekspresi. Tapi kalau kita lihat pasal tentang ibadah, di sana dengan jelas ditegaskan bahwa liturgi HKBP memakai agenda, almanak, buku ende sebagai bentuk kesatuan. Aturan ini membentuk pelayan berpikir secara gerejawi, bukan hanya sekadar berdasarkan selera pribadi. Yang ketiga, aturan sebagai penjaga relasi dan kesehatan jemaat. Pelayanan bukan hanya soal tugas, tapi juga soal relasi. Tanpa aturan, relasi bisa rusak. Yang senior bisa mendominasi, yang muda bisa tersingkir, yang aktif bisa mengambil alih tanpa koordinasi. Maka aturan-peraturan menetapkan batas dan tanggung jawab masing-masing pelayan. Ada dewan, ada seksi, ada anggota. Ia mencegah dominasi, ia melindungi yang lemah dan memberi ruang teguran bagi yang salah, sehingga setiap orang bisa berjalan sebagai arak-arakan Kristus yang saling membangun. Contohnya saja ada seorang sintua yang karena semangatnya ingin melayani, sehingga dia mengambil alih tugas dari dewan-dewan yang lain tanpa koordinasi. Mungkin perasaannya karena dia lebih senior, atau mungkin karena dia sudah pernah melakukannya. Bisa saja pelayan yang diambil tugasnya itu merasa tersingkir, dan ini bisa membuat relasi retak. Pasal tentang tugas pelayan menegaskan peran penting masing-masing. Aturan ini menjaga agar pelayanan tetap saling menghormati dan saling menopang. Tentu kita bertanya, apakah tidak boleh saling membantu? Apakah tidak boleh memberikan pendapat? Boleh, tapi sampaikan itu semua sesuai dengan aturan. Ada sermon, ada rapat, jangan langsung eksekusi langsung. Yang keempat, aturan sebagai pendorong inovasi yang bertanggung jawab. Kita sering berpikir bahwa aturan membatasi kreativitas. Padahal, aturan justru bisa menjadi kerangka yang aman untuk berinovasi. Pelayan yang memahami aturan-peraturan tahu batas, tahu ruang gerak, tahu landasan. Mereka bisa menciptakan bentuk pelayanan baru, kelas pembinaan, kelompok doa, pelayanan sosial, tanpa melanggar prinsip gereja. Contoh konkretnya, kalau ada seorang pemuda yang ingin membuat kelas pembinaan musik di luar jadwal gereja, tapi ia takut dianggap melanggar aturan,
Pasal tentang kategorial dan seksi pelayanan memberi ruang bagi pengembangan untuk pelayanan baru ini. Dia boleh berkoordinasi dengan Dewan Koinonia, dengan Dewan Marturia untuk melihat di mana peluang untuk dia masuk melayani. Maka aturan ini memberi kepercayaan diri untuk berkreasi, tentu dengan satu syarat, dengan bertanggung jawab. Yang kelima, aturan sebagai penuntun dalam krisis. Dalam situasi sulit, konflik internal, pelayan yang menyimpang, jemaat yang terpecah, emosi bisa menguasai. Tanpa panduan, gereja bisa menjadi medan konflik. Maka, aturan-peraturan menjadi penuntun yang tenang dan tegas dalam situasi seperti itu. Aturan-peraturan akan memberi jalan keluar yang adil, bukan berdasarkan emosi, tapi berdasarkan prinsip. Sebagai contoh, seorang pelayan melakukan pelanggaran etika. Jemaat terpecah, sebagian ingin langsung memberhentikan, sebagian ingin membiarkan, memberikan waktu untuk berbenah. Pasal tentang disiplin pelayan menetapkan mekanisme teguran, pemeriksaan, dan pemulihan. Aturan ini menjaga agar gereja tidak menjadi tempat penghakiman, tapi ruang pemulihan. Yang terakhir, kita bisa melihat aturan-peraturan bukan hanya kontrol. Ia adalah alat pembentukan budaya pelayanan yang sehat. Bukan hanya untuk mengatur, tapi untuk menghidupkan. Jadi akan ada tumbuh pelayanan yang tertib, yang adil, dan penuh kasih. Dan pelayan bukan hanya diajak untuk menghafal seluruh pasal, tapi pelayan diajak untuk menghidupi dan menjaga denyut nadi gereja yang diatur oleh aturan-peraturan. Jadi kalau kita sudah memahami ini, maka kita tidak hanya patuh, tapi kita akan bertumbuh. Kita tidak hanya tahu aturan, tapi kita akan menghidupinya. Dan gereja kita tidak hanya akan tertib, ia akan menjadi tempat kasih yang terarah dan bertanggung jawab. Itu cara kita, cara yang bisa kita buat untuk memahami kenapa aturan-peraturan perlu di gereja kita. Sekarang kita akan melihat pasal-pasal di dalam aturan-peraturan HKBP setelah amandemen yang keempat. Tapi tentu saya berharap kita semua telah membacanya, maka kita tidak perlu melihat seluruh pasal itu satu persatu. Saya berharap kita sudah membacanya dan kita sudah melihat intinya. Secara khusus saya akan mengajak kita untuk melihat pasal yang kelima tentang peribadahan. Kita akan melihat bagaimana ibadah yang tertata, ibadah yang menyentuh, dan ibadah yang menghidupkan itu. Jadi, pasal ini bukan sekadar bicara tentang jadwal atau liturgi. Ia bicara tentang denyut nadi gereja, tempat di mana jemaat bertemu dengan Allah, tempat di mana pelayanan menjaga ritmenya. Jadi, ibadah di HKBP, kita percaya di dalam ibadah itu kita bertemu dengan Allah. Ibadah adalah tempat di mana jemaat bertemu dengan Allah. Tapi kalau itu dasarnya, kita akan bertanya, kenapa ibadah harus diatur? Kalau memang seperti itu, bukankah ibadah itu soal hati? Apa gunanya tahu pasal ini bagi jemaat? Bukankah cukup saja hanya untuk datang, duduk, berdoa, kemudian pulang? Maka kita akan melihatnya dengan jujur. Bagi jemaat, kalau kita memahami pasal 5, ini adalah undangan untuk hidup dalam ibadah, bukan sekadar hadir. Di dalam aturan-peraturan ini kita juga bisa melihat bahwa seluruh anggota jemaat dan pelayan diajak untuk memiliki aliran nafas rohani yang teratur. Di sini ditegaskan bahwa jemaat dan pelayan wajib melakukan ibadah harian pribadi dan keluarga. Tentu ini bukan beban. Ini adalah undangan untuk bernapas setiap hari bersama Allah. Seperti tubuh yang butuh makan, jiwa butuh ibadah. Dengan ibadah harian, rumah menjadi altar. Meja makan menjadi tempat syukur. Anak-anak belajar bahwa Tuhan hadir bukan hanya di gereja, tapi juga di
Yang kedua yang bisa kita lihat dari pasal yang kelima, ada kepastian dan keteraturan dalam ibadah umum. Jemaat tahu bahwa ibadah bukan tergantung pada mood pelayan atau selera dari panitia. Ada waktu yang jelas, ada tempat yang terbuka, ada liturgi yang tertata. Ini akan memberi rasa aman. Saya tahu kapan saya bisa bertemu dengan Tuhan bersama saudara-saudara seiman. Yang ketiga, ada keterlibatan yang inklusif. Dalam ibadah yang dilayankan dalam bahasa dan bentuk yang sesuai dengan kelompok jemaat. Sesuai untuk anak-anak, sesuai untuk remaja, pemuda, dewasa, dan lansia. Sehingga seorang opung bisa menyanyi buku ende dengan tenang. Seorang anak bisa berdoa dalam ibadah sekolah minggunya. Semuanya punya tempat. Maka kita bisa melihat bahwa ibadah adalah tanggung jawab bersama. Dengan memahami pasal 5, jemaat tahu bahwa mereka bukan penonton dalam ibadah. Mereka adalah bagian dari tubuh Kristus yang beribadah bersama. Mereka bisa ikut mempersiapkan, menyambut, menyanyi, berdoa, bahkan memimpin dalam kelompok-kelompok kecil. Maka kita bisa melihat akan tumbuh kedewasaan rohani. Ketika jemaat tahu bahwa ibadah bukan hanya soal spontanitas, tapi tentang kesetiaan, mereka akan belajar tentang disiplin rohani. Mereka tahu bahwa liturgi bukan pengulangan, tapi pengingat. Bahwa nyanyian bukan hiburan, tapi pengakuan iman. Jadi, kita bisa melihat bahwa pasal kelima adalah kompas, penjaga, dan penggerak bagi gereja dalam beribadah. Jadi pelayan tahu bagaimana menata ibadah dengan tertib, jemaat tahu bagaimana beribadah dengan benar, dan seluruhnya akan bertumbuh bersama menjadi gereja yang kuat. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu tentang peribadahan. Tapi apakah ini cukup? Tentu kita berkata belum cukup. Karena ada banyak hal-hal teknis lain yang harus diatur dalam peribadahan di gereja HKBP.